Shalom sahabat Significant Woman, puji Tuhan kita kembali bertemu dalam ibadah hari ini. Kita bersyukur bahwa bulan demi bulan Tuhan tetap menyertai kita, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku, kita akan berdoa syafaat, kita bersyukur buat hari ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita lewat doa-doa kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami mengucap syukur, buat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun Engkau menyertai setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau angkat tangan kami Tuhan, memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih buat pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Oh Tuhan, kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kiranya Tuhan terus memberkati bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan di bangsa ini, Tuhan mengurapi, Tuhan curahkan roh yang takut akan Tuhan bagi pemerintah di bangsa ini Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap masyarakatnya ya Bapa. Tanah, udara, airnya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga memberkati setiap pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Gembala pembina kami Tuhan, gembala rayon kami Tuhan, bahkan gembala kami di tempat ini dan gembala cabang dan ranting. Semuanya dalam perlindungan-Mu ya Bapa, dalam naungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap mereka agar mereka terus membawa kebenaran firman-Mu dan membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pengurus Significant Woman ya Bapa. Biarlah setiap kami wanita-wanitanya Tuhan terus bekerja keras, terus rohnya menyala-nyala di hadapan-Mu. Sehingga kami melayani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap wanita-wanita yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Biar Tuhan mengurapi, menguduskan, menyucikan setiap kami. Dan melayakkan kami untuk memuji menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, kita bersyukur saudaraku, sama-sama saya jemput bangkit berdiri, bahwa kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Kami percaya hanya kepada Engkau saja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang memulihkan setiap kami. Mujizat-Mu terjadi dalam setiap kami Tuhan. Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan kami. Sama-sama katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Katakan Yesus, Yesus, aku percaya.
selama-lamanya. Kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang selalu menyertai kami, memberkati kami. Engkau Allah beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiala rabaya syandala rabala rabala raba. Kiadala rabala rabala rabala. Syandala rabala rabala rabala. Haleluya. Haleluya. Bapa, kami mau datang kepadamu Tuhan. Haleluya. Bapa, ku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Amin. Bapa, kami datang Tuhan. Bapa, ku datang dan menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau setia, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami mengucap syukur Tuhan. Bapa, kami datang menyembah Engkau Tuhan hari ini Bapa. Bapa, ku datang dan menyembah.
bersamamu Tuhan. Jangan pernah lepaskan. Kami terus mau berjalan bersamamu Tuhan Yesus. Haleluya. Kami hanya mau jalan sama Tuhan. Kami hanya mau jalan sama Engkau Tuhan. Tanpa Engkau kami gak bisa Tuhan. Kami tahu waktu kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, kami tahu kami adalah orang-orang yang berkemenangan Tuhan. Kami tidak takut lagi Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami Tuhan. Pimpin langkahku setiap waktu. Amin. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari angkat tangan kita. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin kami setiap waktu, berjalan bersama-Mu Tuhan, dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini setiap kami. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari nyatakan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dan kami siap dengar firman-Mu hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Shalom, sahabat Significant Woman, saya Pastor Yayang Angel, apa kabar? Saya senang sekali dapat berkesempatan hadir dalam ibadah virtual The Significant Woman.
Manusia hebat adalah manusia yang bisa mengendalikan dirinya di saat dikuasai amarah. Tetap tenang, tersenyum, dan bersabar di saat menemui cobaan dan bersyukur untuk semua kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya. Mengenali diri sendiri dengan benar akan membantu dan membentuk kecerdasan emosi seseorang. Karena diri kitalah yang paling mengetahui tentang keadaan emosi yang kita alami. Apakah kita pemarah, mudah tersinggung, selalu merasa cemas, gampang trauma, atau gampang terbawa perasaan? Hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu traumatis atau trauma. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata trauma makna katanya adalah keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal sebagai akibat dari keadaan tekanan jiwa atau cedera jasmani. Jadi dengan kata lain, ada luka emosi akibat satu peristiwa. Dan luka emosi yang tidak terselesaikan akan menimbulkan overreaction. Apa itu overreaction? Yaitu reaksi yang berlebihan. Seperti marah-marah, rasa takut, cemas, dendam, minder, depresi, dan trauma. Jika kita telusuri, problema emosional trauma dimulai dari pengalaman masa lalu. Dan ada luka emosi yang tidak terselesaikan. Dan luka bisa menjadi musuh dalam hidup kita. Dan melalui luka kita menyadari bahwa kita adalah pribadi yang terbatas. Dan orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Tetapi orang yang dipulihkan hidupnya akan menyembuhkan orang lain. Firman Tuhan berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku, supaya aku bisa menghadapkan apa yang ada di depanku. Saya mau bersaksi, saya dilahirkan dari keluarga yang penuh dengan trauma. Kenapa? Saya dilahirkan dengan orang tua yang begitu membuat saya mengecewakan. Ayah saya dikenal sebagai orang yang tukang kawin, doyan kawin. Begitu saya lahir, saya melihat kelakuan dari orang tua saya yang begitu mengecewakan. Dan saya melihat juga punya kakak saya laki-laki berbuat demikian. Sehingga semakin besar, saya menjadi punya traumatik terhadap laki-laki. Setiap ada laki-laki yang mendekati dengan saya selalu trauma. Apakah ini seperti ayah saya? Yang sepertinya mempermainkan semua wanita. Yang saya tahu, ketika saya didekatkan oleh seorang laki-laki sudah mulai naksir dengan saya terasa punya rasa dendam. Kenapa? Begitu saya berpacaran, saya terkadang ketika laki-laki itu sedang cinta-cintanya dengan saya, bisa saya tinggalkan. Karena apa? Saya punya trauma dengan ayah saya. Kalau ayah saya bisa menyakiti para wanita dengan doyan kawin dan menyakiti ibu saya bisa berlaku demikian terhadap laki-laki. Saya belum bisa dipulihkan dengan hal itu. Saya sungguh sangat trauma melihat keadaan kondisi orang tua saya. Saya punya kakak laki-laki pun berbuat hal yang sama. Dia permainkan setiap wanita, dia pacaran, gonta-ganti pacar. Sehingga saya punya pandangan, apakah semua seorang laki-laki semua seperti ini? Tapi Tuhan Yesus baik. Setiap hari saya berdoa ketika saya sudah mulai kuliah. Saya berdoa
kepada Tuhan. Saya menginginkan seorang pasangan hidup yang setia, juga sayang dengan saya. Dan sampai hari ini Tuhan jawab doa saya. Ketika ada seorang laki-laki yang mendekati, dia memperkenalkan diri dan menunjukkan bahwa dia punya jati diri yang setia kepada saya, sehingga saya dipulihkan. Dan dia menikah dengan saya dan terbukti omongannya, dia membuktikan bahwa dia takut akan Tuhan dan setia. Dulu satu hal yang saya pegang dari omongan seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah omongannya yang saya pegang. Karena apa? Ketika dia bisa membuktikan kesetiaannya kepada saya baru bisa tahu bahwa laki-laki itu adalah setia. Dan dia adalah suami saya yang sekarang. Dia begitu sayang, dia begitu cinta. Jauh perbedaannya dengan ayah saya yang begitu mengecewakan. Saya mendapat figur yang baik dari seorang suami yang menikah dengan saya. Dan sampai hari ini saya dipulihkan. Ketika saya dipulihkan, satu hal buat saya jadi mengerti. Jangan menghakimi orang tua kita, tetapi belajarlah dari kesalahan mereka. Rasa trauma dari kesalahan atas apa yang orang tua kita lakukan, seharusnya kita bisa jadi belajar. Jika kita tidak mau mengambil keputusan yang sama, maka kita harus belajar dari kesalahan itu. Karena kita tidak pernah tahu seperti apa hubungan rumah tangga orang tua kita dulu. Karena memang dia tidak terbuka terhadap kita. Tapi satu hal yang mau saya sampaikan, pernikahan itu tidak selalu mudah. Karena menikahi orang yang kita cintai itu biasa. Tetapi mencintai orang yang sudah kita nikahi itu luar biasa. Jadi dengan kata lain, gak ada tuh tidak cocok lagi. Mau tuker tambah yang keren lagi, yang lebih tajir lagi, gak bisa. Dalam Tuhan satu seumur hidup. Ketika saya sudah dipulihkan, saya mengampuni dan memaafkan setiap apa yang mengecewakan buat hidup saya. Karena saya sadar, begitu saya dipulihkan, saya jadi mengerti. Semua orang bisa berbuat kesalahan. Dan harus ada pengampunan terhadap orang yang pernah membuat diri kita kecewa atau trauma. Karena kita berkata dalam Matius 6 ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Anda tahu, melakukan kesalahan itu manusiawi. Saya jadi sadar, tetapi mengampuni adalah ilahi. Pasti ada maksud Tuhan yang baik di balik keadaan-keadaan yang tidak baik. Tuhan izinkan hal-hal yang mengecewakan terjadi pada kita. Karena satu hal, Dia sayang pada kita. Dia latih kita, Dia proses kita, Dia bentuk kita. Tetapi tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Jadi saya mau kasih tahu dan saya mau pesan. Jangan biarkan perasaan kita membentuk identitas kita. Tetapi bangunlah identitas kita di atas nilai-nilai kerajaan Allah. Dan bukan di atas perasaan luka emosimu atau traumamu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Significant Woman di rumah dan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita ketemu lagi di ibadah Significant Woman di bulan Oktober ini. Saya yakin dan saya berdoa bahwa sahabat Significant Woman berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Kalau Anda diberkati dengan ibadah ini, boleh ketikkan di live chat, katakan, saya diberkati, saya dipulihkan, saya dimerdekakan. Nah, bulan ini kita membahas mengenai trauma. Apa sih trauma itu? Pasti kita semua pernah mengalami kejadian yang menyakitkan atau mengecewakan dalam hidup kita. Dan apabila hal itu tidak dibereskan, maka itu menjadi luka dalam hati kita dan membentuk karakter yang buruk dalam hidup kita.
Nah, di samping saya sudah ada 2 significant woman yang pastinya akan sangat memberkati kita. Ada Bu Yayang, Angel yang tadi juga sudah memberkati kita dengan sharing firman Tuhannya. Shalom Bu Angel, apa kabar? Shalom, kabar baik Ibu Belle. Puji Tuhan, nanti kita akan membahas lebih dalam ya Bu ya. Baik. Mengenai trauma. Dan juga ada Ibu Ripka yang akan memberkati kita dengan kesaksiannya. Shalom Ibu Ripka, apa kabar? Baik. Baik, puji Tuhan. Terima kasih ya Bu Ripka mau berbagi dengan Ya, kita. sama-sama. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan bertanya nih kepada Ibu Yayang. Tadi kita sudah belajar ya mengenai trauma. Tadi Ibu Yayang sudah menjelaskan apa sih trauma itu ya Bu ya. Nah, bagaimana sih trauma itu kok bisa terjadi ya Bu? Dari pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu, mengapa hal itu bisa berkembang menjadi trauma? Bisa Oke. dijelaskan Bu? Baik, saya akan jelaskan ya. Ya. Jadi dari kata trauma, trauma adalah kehidupan di masa ini. Oke. Tetapi kita masih terikat dengan masa lalu. Dengan hal yang menyakitkan, hal yang melukai dan hal yang mengecewakan. Sehingga masih berdampak sampai saat ini. Itu trauma. Oke. Nah, mengapa trauma bisa terjadi? Karena ada luka emosi yang tidak terproses dan tidak terselesaikan. Sehingga oke, timbul overreaction. 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 Oke, oke. Apa itu overreaction? Yaitu kemarahan yang berlebihan. Seperti mudah gagal, terus gampang kecewa, terus gampang takut, depresi, dan salah satunya adalah trauma. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita fokus kepada sakitnya. Kita fokus kepada lukanya. Ya, Seperti itu. Jadi ketika kita fokus kepada sakitnya, kita fokus kepada lukanya, kita jadi sulit menerima kasih Tuhan. Seperti itu. Karena terlalu berfokus pada kekecewaan. Iya, karena kita terlalu berfokus kepada rasa kecewanya itu. Kita terlalu berfokus kepada rasa sakitnya Iya. itu. Sehingga trauma terjadi pada diri kita sulit menerima kasih Tuhan. Padahal Tuhan sudah memberikan kasih-Nya untuk kita dan anugerah-Nya yang luar biasa. Amin. 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 Nah, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata dalam Efesus 3 ayat yang ke-17 ya. Berkata demikian, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yes. Ya. Jadi waktu kita belajar menerima kasih Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk bebas dari rasa trauma dan rasa takut. Sehingga kita bisa move on. Ya, ketika kita sudah bisa menerima kasih Tuhan dan anugerah-Nya. Saya percaya bahwa di dalam Kristus segala kutuk keturunan, segala kecewa, rasa takut, minder, serta depresi, trauma itu sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Jadi kalau kekecewaan atau trauma itu tidak diselesaikan, itu akan berkepanjangan. Betul, ya Bu ya. akan terjadi overreaction. Overreaction ya. Nah tapi pasti bisa Tuhan pulihkan ya Bu Betul ya. sekali. Oke, nah kita juga akan mendengar nih cerita dari Ibu Ripka yang memiliki pengalaman yang menyakitkan sehingga menimbulkan trauma ya Bu ya. Nah bisa diceritakan Bu? Ya. Silakan. Saya terlahir dari keluarga yang tidak berharmonis, yang broken home. Saya memiliki ayah yang menikah berkali-kali dan saya mengalami trauma pelecehan seksual. Saya diasuh oleh nenek yang sangat keras Ya. dan saya juga tidak mendapat figur orang tua dalam hidup saya karena tidak diasuh oleh ibu dan ayah. Gitu. Jadi ada beberapa pengalaman yang menyakitkan ya Bu ya, nggak cuma satu ya. Iya benar. Jadi pernah dilecehkan juga ya Bu ya. Dan trauma sama tidak punya figur orang tua gitu ya. Banyak ya kejadian yang tidak menyenangkan ya Bu ya. Iya, Gak cuma satu ya. Benar. Pernah dilecehkan, pernah tidak mempunyai figur orang tua Iya. gitu ya. Dan juga diasuh oleh nenek yang keras. Dan itu sungguh menyakitkan ya Bu ya. Nah itu Iya. apa tuh dampaknya kepada kehidupan Ibu? Iya.
dampak yang terhadap saya, dan saya mengalami emosi yang tidak stabil, terus mudah tersinggung, juga sensitif, mudah sakit hati dan butuh kasih. Saya alami trauma kepada orang tua yang menikah berkali-kali, juga mengalami trauma pelecehan seksual dan ketakutan khususnya ketika saya melihat pertengkaran karena pernah mengalami memori negatif tentang pertengkaran keluarga. Akibatnya latar belakang kehidupan saya dipenuhi dengan luka batin. Oh, oke. Karena begitu banyaknya kejadian yang menyakitkan, jadi membentuk pribadi ibu, karakter ibu juga menjadi tidak stabil, mudah emosi, seperti itu ya Bu ya. Berdampak juga kepada kehidupan kekeluarga ya Bu ya, berumah tangga gitu ya. Benar. Dan juga kepada kesesama ya. Iya. Nah, itu karena tidak diselesaikan Karena ya Bu punya ya. luka emosi yang tidak terproses dan tidak terselesaikan. Ya, nah bagaimana tuh? Akhirnya ibu pulih dari luka-luka batin itu. Puji Tuhan pulih. Tahun 2000 saya terima Tuhan Yesus secara pribadi dengan Yesus melalui sekolah misionaris, dan di situ saya mengalami pemulihan hati Bapa, dan saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi dan saya dilayani pelepasan. Hidup saya mulai mengalami perubahan dan mengalami pemulihan. Yes. Dan firman Tuhan katakan di Matius 6 ayat 14 sampai 15 bahwa Tuhan bicara bahwa kalau kamu tidak mengampunin orang, kamu juga tidak diampuni oleh Bapa. Nah, di situ saya melepaskan pengampunan buat orang-orang yang menyakiti hati saya, khususnya papa saya dan orang yang sudah melecehkan saya. Dan saya juga memberi diri untuk ikut dalam pembinaan wanita-wanita, sehingga terus-menerus mengalami pemulihan. Dan saya disadarkan bahwa Tuhan menciptakan saya sangat berharga dan mulia. Apapun latar belakang dan luka batin yang pernah saya alami, saya juga bersyukur memiliki komunitas, pekerjaan, dan teman-teman sepelayanan yang mendukung selalu mendoakan saya, sehingga saya terus mengalami pemulihan dan demi pemulihan. Dan saya bersyukur kemarin kami juga saya dikuatkan dengan renungan dari Bu Elsa yang menguatkan saya dalam Efesus 4:31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Amin. Jadi ibu mengambil keputusan untuk mengampuni ya Bu ya. Benar. Melalui karena ayat tersebut ya Bu ya. Jadi ibu mengambil keputusan untuk mengampuni ayah, mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti hati Ibu Ripka. Wah, puji Tuhan ya. Jadi ibu menyelesaikan trauma-trauma di masa lalu. Dan ibu dimerdekakan dari luka-luka batin itu ya. Iya benar. Puji Tuhan. Nah tapi Bu Yayang nggak banyak nih seperti Ibu Ripka yang mengalami pemulihan dari trauma masa lalu. Ada yang masih terjebak di luka-luka masa lalu. Ada yang masih menyimpan kekecewaan sehingga akhirnya merusak hidupnya sendiri ya Bu ya. Nah, bagaimana tuh Bu? Saya mau bertanya bagaimana supaya kita bisa lepas dari trauma masa lalu tersebut? Oke. Jadi bagaimana kita bisa lepas atau keluar dari trauma dan bisa pulih total? Yang pertama harus ada pengampunan. Ya. Jadi jika kita sudah mengampuni orang yang bersalah, pernah mengecewakan, pernah menyakitkan, seperti Alkitab katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi sebaliknya, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kamu. Itu yang pertama, mengampuni. Nah yang kedua, harus ada tekad. Ya, jadi ketika kita mau pulih kita harus ada tekad. Harus ada tekad di dalam Kristus, kita adalah ciptaan yang baru. Ya. Alkitab katakan yang lama sudah berlalu. Ya. Dan yang baru sudah datang. Jadi jangan nengok lagi ke belakang ya, seperti itu. Karena kita percaya bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu
tidak akan hilang. Seperti Alkitab katakan. Dan inilah saya mau kasih tahu ya, kita boleh sedih, kita boleh marah, kita boleh trauma, mungkin kita boleh emosional. Tapi jangan biarkan semua itu membentuk kita. Ya. Karena apa? Jangan biarkan perasaanmu membentuk identitasmu. Tetapi bangunlah identitasmu dengan nilai-nilai dan bukan di atas perasaanmu atau traumamu. Tapi kita bangun semua itu nilai-nilainya di dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Ketika kita sudah mengampuni, kita ada tekad, kita tahu bahwa kita adalah ciptaan yang baru, dan kita percaya bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Amin. Oke, terima kasih Bu Yayang. Jadi saya percaya trauma itu bisa disembuhkan ya Bu ya. Kita bisa pulih asal kita mau mengambil keputusan ya Bu ya. Untuk mengampuni ya Bu ya. Dan kita ada tekad. Dan ada tekad. Nah, bagi sahabat Significant Woman yang saat ini sedang menonton ibadah ini, bagi Anda yang ingin dipulihkan, bagi Anda yang ingin keluar dari trauma masa lalu, bisa ketik di live chat. Katakan, saya mau dipulihkan, saya mau mengampuni, saya mau move on. Ya Bu ya, saya mau move on. Saya ingin melupakan apa yang di belakang saya. Betul Saat ini ketik di live chat. Dan saya percaya itu akan terjadi dalam kehidupan Anda bila Anda mengambil keputusan yang tepat. Nah, sebelum kita menutup ibadah Significant Woman ini, Ibu Yayang akan berdoa bagi kita semua. Silakan Ibu Yayang. Oke, kita akan berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini Engkau hebat ya Tuhan. Kami tahu luka adalah musuh dalam hidup kami. Tetapi luka itu ketika dipulihkan dalam hidup kami, bahkan kami bisa menyembuhkan orang lain. Kami tahu kami adalah pribadi yang terbatas Tuhan. Kami tidak munafik bahwa kami bisa marah, kami bisa kecewa, kami bisa trauma. Tapi kami tahu di dalam Tuhan kami adalah ciptaan yang baru ya Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami tahu bersama dengan Tuhan kami menerima kasih Tuhan dan anugerahnya. Kami dapat dipulihkan dengan sempurna sehingga kami sembuh total. Tidak akan punya rasa trauma kembali. Karena yang kami lihat dan yang kami pandang adalah karunia Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom dan Significant Woman, hari ini saya akan memberikan trip cemilan yang mudah dan enak untuk anak-anak di rumah. Bisa menemani anak-anak saat belajar online di rumah. Bahan-bahannya adalah terigu 1/4 mug, gula pasir 2 sendok makan, 2 sendok makan coklat bubuk, jangan lupa baking powder, minyak goreng, dan susu cair. Pertama kita masukkan dulu terigunya di dalam mug ya ibu-ibu. Lalu setelah itu kita masukkan gula pasirnya. Lalu kita masukkan juga coklat bubuknya. Oke, setelah itu baking powdernya kita masukkan. Baking powdernya hanya 1/4 sendok teh ya ibu-ibu. Nanti kalau banyak-banyak takutnya dia lebih mengembang. Kemudian kita masukkan susu cair yang 1/4 mug. Lalu kita aduk-aduk sampai dia menyatu dan menjadi agak kental ya. Diaduk pelan-pelan. Setelah diaduk-aduk, oke, terus diaduk ya ibu, jangan sampai mengental. Setelah itu karena sudah tercampur semua, kita masukkan minyak gorengnya 2 sendok makan. Lalu kita aduk-aduk lagi. Oke, sampai benar-benar tercampur dan rata ya. Oke. Nah, selesai
diaduk-aduk dan dikocok-kocok. Oke, ini juga bisa Bu, kita ajak anak-anak kita untuk berkreasi bersama. Setelah jadi, lalu kita masukkan di microwave selama 70 menit. Oke. Nah, setelah 70 menit hasilnya sudah jadi. Nah, setelah ini baru kita kasih susu cair untuk di atasnya biar lebih menarik lagi untuk anak-anak. Boleh dihias, boleh ditambahin wafer atau meses. Oke. Tunggu. Oke, sudah siap dihidangkan dan diberi ke anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat mencoba. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Wanita-wanita Tuhan yang hebat, mari terus mengampuni agar menang dari trauma masa lalumu. Dan tampillah sebagai wanita pemenang yang menanggalkan manusia lama setiap waktu dan mengenakan manusia baru senantiasa. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberkati kita mulai hari ini sampai Dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.